Pernah tulus. Menurut kamu aku pernah tulus nggak sama kamu? Aku jatuh cinta di hati yang tepat. Ah, iya, gila jatuh cinta di hati yang tepat. Good morning. Oke, jadi kalau pagi-pagi biasanya kita sarapan anak-anak udah berangkat sekolah. Sekarang aku belum minum ini nih, Bit. Tadi udah minum air kacang hijau, tapi telurnya belum dimakan. Kenyang soalnya tadi makan ini. Ciela sehat banget gak sih? Oke, jadi sekarang kita mau Kamis manis tapi ala-ala yang baru lagi. Ciela. Jadi ini ada dua kata. Ya, yang satu katanya kata sifat. Ini tuh satu lagi kata-kata keterangan gitu deh. Jadi ntar kamu kamu pencet duluan, habis itu kamu tanya ke aku. Ya Allah, Mengso. Paling keras kepala. Ya kamu lah. Oke. Kenapa? Ya karena kayak Keras kepala tuh apa definisi keras kepala? stubborn. Kalau bahasa Inggrisnya tuh Ya stubborn. apa? Definisinya apa? Bukan arti bahasa Inggrisnya. Bukan bahasa Inggrisnya apa, tapi arti keras kepala tuh apa sebenarnya? Kepala batu. Apa? Kayak susah banget dibilangin. Heeh. Iya, kamu kan kalau diingetin suka susah. Suka susah banget baru gitu. Kalau lama-lama baru denger gitu. Oh, kamu nggak menurut kamu? Apa? Menurut kamu nggak? Enggak. Dari mana? Enggak, coba contohin. Banyak urusan beli barang-barang nggak penting, urusan ini, urusan itu dikasih tahu yang ini gini, jangan kayak gini, ntar gini. Oh, enggak, yang mana ujung-ujungnya ntar bikin jadi, waduh pusing sendiri. Terus yang minta tolong aku deh yang, ya tolong Kamu gini juga deh. kan? Lo juga minta tolong aku? Iya, tapi intinya pakai bukan keras kepalanya udah sama-sama berarti keras kepala. Iya. Karena kamu merasa bahwa kamu tuh anak satu-satunya, anak tunggal tuh cenderung pasti dia jadi apa namanya? Fighter lah. Bukan soal fighternya, dia jadi apa center of ini apa ya karena salah satunya kan. Bagus dong. Iya, jadi biasanya kalau salah satu. Pusat dicinta. Nah, kedua kamu tuh bisa mencari uang sendiri, benar nggak? Benar. Jadi Alhamdulillah, pasti, insya Allah. iya bisa cari uang sendiri dan lumayan menjadi penopang keluarga kamu kan gitu kan benar nggak? Oh iya. Penopang keluarga kamu. Jadi kamu udah anak tunggal, kamu menjadi penopang keluarga kamu. Nah, jadi pasti kamu keras kepalanya ada. Jadi kalau ditanya siapa lebih keras kepala, kalau memang bukan kamu atau bukan aku ya sama-sama lah. Iya kan? Bener kan? Tumben kompak. Oke, Iya, next. Terlalu. Ya Allah, terlalu manis. Kalau perbuatan terlalu manis, apa yang pernah kamu bikin buat orang? Ini gak usah aku deh. Apa ya? Romanisnya aku. Apa ya? Aku orangnya nggak ini sih, nggak kayak sweet gitu biasa-biasa aja. Aduh. Ya Kayaknya jadi nggak kepikiran. Kalau soal ngomongin membuat sesuatu kebaikan kan bukan berarti selalu itu manis kan gitu kan. Itu kan hanya ya udah kebaikan aja gitu. Tapi kalau manis itu kayak manis itu kan lebih ke sweet, Nggak mau belajar. agak kamu. cenderung ke Coba romantis gitu. Kan aku kayaknya nggak gitu-gitu banget kayaknya. Ibu merasa pernah nggak terlalu manisin? Enggak. Karena serba salah juga kalau sama dia tuh. Tapi Kalau aku misalnya lebih milih dibikin gini. sesuatu ya, dibikin sesuatu yang ini. Tapi kalau dia nggak sesuai ekspektasi dia nggak suka ya kelihatan gitu. Jadi kita juga jadi bingung. Aduh, mau Ya kan apa minimal ya? usaha dulu ya. Mau bikin apa ya? Mau gimana ya? Jadi kayak ulang tahun, mau apaan? Udah dia mending uang aja deh, beli sendiri deh. Terserah apaan gitu. Jadi Ntar giliran dibeliin sesuatu, dia nggak gitu. Nah, kalau aku tuh tipenya Serba kayak susah jadinya. aku tipenya aku akan nanya ke semua orang di sekelilingnya sampai tahu banget lagi mau apa gitu. Terus aku bikin surprise. Oh, mungkin Aku dulu kali tipe pernah ya gitu. zaman pacaran ya? Sepatu ya? Iya, pernah. Iya. Sepatu Sepatu apa? ungu kan. Iya. Masih ada. Ya itu bentuk surprise yang paling surprise lah yang selama Kayaknya ini iya aku- deh, itu deh sekali. Which is like 10 tahun lalu ya. Enggak Mungkin 10 dong, lebih. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Kita nikah 10 tahun. Ya mungkin mau dicoba lagi kali ya. Boleh kali. Kayaknya itu deh. Coba dicek-cek, baby cek. Karena itu perlu loh. Karena kalau yang namanya sweet gesture tuh pasti akan membekas ke orang gitu. Pernah tulus. Menurut kamu aku pernah tulus nggak sama kamu? Kok kamu nanya ke aku? Ya aku nanya, menurut kamu, nanyanya aku gitu. pernah tulus nggak kamu? Gitu. Ya pernah waktu nikahin aku. Itu kan tulus. Karena kalau nikah kan nggak mungkin kejadian kalau nggak tulus ya. Ya nggak sih? Ada nggak sih orang nikah nggak tulus? Ya ada sih, ada. Tapi menurut aku di poin itu kamu tulus. Itu doang? Ya. Oh itu doang? Selebihnya, gini nih, aku tuh ya kalau nilai orang, aku tuh biasa ngelihat orang tuh dari cara mereka berinteraksi sama aku.
Jadi itu tuh kayak, aku bisa bilang kalau kayak bapak gue tulus banget sama gue gitu, selain dia bapak gue ya. Cara dia ngomong gitu, cara dia memperlakukan aku gitu tulus tuh. Kayak aku ke anak-anak tuh tulus tuh. Kayak aku kamu juga tulus. Tapi kan karena kamu orangnya gitu kan, kayak agak cuek-cuek gitu. Jadi kadang-kadang aku sama kayak wondering gitu. Ya lo sebenarnya kayak tulus gak sih? Kayak like, I have no idea gitu-gitu loh. Kayak cewek kali ya. Kalau cewek tuh bener-bener kayak harus ngerasa dalamnya hati tuh harus terukur lewat perilaku gitu kalau aku. Jadi kalau misalnya perilakunya masih kayak nggak 100% believable ya kalau kata ilmu brand ya. Jadi kayak masih terus nggak sih, cuman aku jarang mikirin itu ya. Tapi kalau ditanya jadi aku jadi mikir lagi. Jadi kayak terus nggak ya gitu. Aneh dong, bisa berpikir gitu aneh dong kamu. Enggak, aku tahu orang kalau nggak Gini tahu ya, sama aku gini. selain kamu Gini, ya. prinsipnya nih, ini paling gampang menurut aku ya, kamu bisa langsung bisa coba tanam di pikiran kamu supaya bisa menjauh tuh pemikiran bahwa wah laki aku begini. Kan kita kan benar-benar stranger dong sebelumnya. Sebelum kita menikah. Kamu, aku. Dari stranger, udah pasti karena stranger kita nggak punya kewajiban apapun untuk ibaratnya darah juga enggak gitu, keluarga juga enggak. Nah kan akhirnya kita nikah. Orang yang stranger jadi pasangan gitu kan. Udah pasti pasangan kita insya Allah gitu kan. Tulus kalau minimal misalnya contoh kayak aku nih kerja mati-matian, ngadepin semua yang harus aku, ini untuk siapa? Untuk kamu cuman sama anak-anak. Bener nggak? Iya, ini minta afirmasi ya. Iya bener, nggak bener karena apa? Aku dulu inget gak ngomong sama kamu? Waktu kita mau nikah dulu, aku dulu pernah ngomong sama kamu di rumah kamu sebelum kita nikah, ingat banget. Waktu menjelang kita nikah, aku bilang gini sama kamu, uang kamu sama uang aku itu banyakan uang kamu. Ini biar tahu nih orang, uang kamu sama uang aku banyakan uang kamu. Kamu itu kerja di dunia entertain. Dunia entertain itu cenderung lebih mudah menghasilkan uang yang jumlahnya besar gitu, ya kan? Ibaratnya kamu misalnya MC gitu, atau nge-host. Mungkin kerja 2 jam, 3 jam, kamu bisa menghasilkan senilai uang yang orang kerja gaji sebulan. Kalau di dunia profesional, kantor. Yang bahkan mungkin nilai sebulan itu untuk level mungkin minimal supervisor atau manajer ke atas. Bagi kamu mungkin itu cuman kerja nge-host 2 jam atau 3 jam. Bener nggak? Kamu pernah ngomong uang kamu? Kamu bilang, enggak. Aku bilang, enggak. Karena kamu berpikir kan dulu kan, oh iya Regi keluarganya pengusaha, punya ini, punya itu. Aku bilang, oh enggak, itu keluarga aku. Aku sampai dengan detik waktu aku bicara itu, nikah, aku nih dari keluarga, aku ini statusnya ya bukan pemilik saat itu. Karena masih ada orang tua aku kan, aku bilang. Sehingga aku tuh hanya dapat gaji dari aku bekerja sesuai posisi aku. Kalau performance aku bagus, aku dapat bonus atas kinerja aku. Di luar itu nggak ada aku, nggak terima dividen. Yang nerima orang tua aku nggak terima. Tapi aku bilang, insya Allah, walaupun aku menghasilkan sekarang mungkin cuma segini, lebih kecil dari kamu, aku akan berupaya dan berusaha sekuat aku untuk bisa memberikan yang terbaik buat kamu. Tapi kalau mungkin yang aku berikan belum cukup mungkin di mata kamu, karena kan kamu standarnya mungkin tadi aku bilang uang kamu lebih banyak dari aku. Ya aku mohon untuk kamu ini. Kalau nggak salah kita pernah ngobrol gitu kan? Bener nggak? Ya, seiring dengan waktu, kayak rumah ini deh contoh. Waktu kita beli rumah ini hitung-hitungan aku tuh nggak masuk sebenarnya di kantong aku. Karena waktu itu status aku waktu beli rumah ini itu juga masih pekerja, aku belum terima dividen. Hitung-hitungan aku, waduh, ini nggak masuk gua, gitu. And then kita putusin untuk bongkar rumah ini. Ingat gak kita itu ngobrol waktu bangun rumah. Terus kita ngobrol kan, ya udah bangun rumah apa deh. Aku fokus beli rumahnya ya. Kamu boleh nggak bantu untuk bangunnya? Karena kan bangunnya kan mahal kan. But then in the end, walaupun hitung-hitungan nggak masuk gitu kan, akhirnya ya udah gitu. Kita usaha pokoknya sekuat tenaga sampai sebisa mungkin bisa menjadikan rumah ini supaya kalian gitu kan, istri, anak-anak, bapak termasuk bisa tinggal di rumah yang lebih nyaman gitu. Nah jadi ngomongin balik soal ketulusan, udah pasti lah pasangan kan pasti. Kalau udah kayak gitu ininya harusnya ketulusannya bisa dinilai lah harusnya. Tapi kalau soal pasangan itu punya kekurangan, ya udah pasti gitu kan. Tapi ngomongin kekurangan itu sepanjang masih ya bisa terlihat lah pasti kan. Kalau ini masih tulus gitu kelihatan. Kayak kamu aku lihat, wah kamu sangat tulus sama aku. Kodok yang lagi terbang juga tahu kalau aku tulus. Sangat tulus iya. Jadi ya insya Allah karena kita sama-sama tulus, insya Allah kan kita akan mulus selalu. Amin ya Allah. Yang mau doa ada di bawah, jangan yang mau doa di komen boleh ya. Iya dong. Itu mau nanya dari tulus perjalanan akan jadi mulus. Semoga bisa menghasilkan banyak fulus. Tapi jangan
cari fulus pakai akal yang bulus. Yuk, salam-salam buat orang di Lebak Bulus. Yaudah, thank you. Dar.